toss it. I don't know how this shit got me. I am the one, the way your son don't need a gun to get me. So I'll be right out. Nur Putri, saya berasal dari kelas 12 MIA 1. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai logam alkali tanah secara umum. Baik, sebelumnya, apakah teman-teman pernah melihat sebuah kembang api? Nah, kembang api ini biasanya digunakan atau dinyalakan pada saat upacara-upacara besar seperti acara Natal, Tahun Baru, ataupun acara keagamaan lainnya. Baik, kembang api teman-teman tentu mengandung bahan peledak. Namun, bahan peledak yang terkandung dalam kembang api memiliki daya yang cukup rendah. Pada saat kembang api diledakkan, kembang api akan mengeluarkan berbagai warna dari kembang api tersebut. Oke, tentu kembang api mengeluarkan warna-warna yang begitu indah. Nah, yang membuat warna-warnanya begitu indah adalah unsur-unsur kimia yang di dalamnya. Nah, contoh-contoh unsur kimia yang terkandung dalam kembang api adalah logam alkali dan logam alkali tanah. Baik, nah teman-teman pasti sebelumnya teman-teman sudah belajar logam alkali. Nah, sekarang saya akan memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara logam alkali dan logam alkali tanah. Baik, secara singkat, logam alkali ini teman-teman, dia itu sangat mudah untuk logam alkali itu sangat mudah untuk dilarutkan. Sedangkan kalau logam alkali tanah, dia itu sangat sukar untuk dilarutkan. Dari istilah logam alkali tanah, alkali itu berasal dari bahasa Arab, yaitu alkali, yang berarti bahwa dia itu abu atau ketika dilarutkan di dalam air maka ia akan menjadi basah. Nah, sesuai dengan istilahnya bahwa logam alkali tanah adalah dengan unsur-unsurnya itu berada pada golongan kedua pada tabel periodik, di mana ketika unsur-unsur tersebut dicelupkan ke dalam air atau dimasukkan ke dalam air, maka rata-rata pada umumnya mereka akan berubah menjadi basah. Baik, untuk selanjutnya, yang termasuk unsur-unsur logam alkali tanah. Nah, teman-teman, yang termasuk logam alkali tanah ini teman-teman, saya akan memberikan cara singkat untuk mudah menghafalnya, yaitu beli mangga campur sirsak bagi rata, yaitu berilium, magnesium, campurnya yaitu kalsium, sirsaknya itu strontium, bagi rata, ya baginya itu adalah barium, sedangkan ratanya adalah radium. Nah, itu merupakan cara yang bagus untuk menghafal unsur-unsur logam alkali tanah. Seluruh unsur alkali tanah biasa ditemukan di alam dalam bentuk logam alkali tanah. Biasanya itu berwarna putih, berkilau, dan reaktif pada suhu dan tekanan standar. Lanjut, logam ini banyak ditemukan di dalam laut dan batuan mineral dalam bentuk senyawa karbonat, silikat, atau sulfat. Oke. Nah, teman-teman, logam alkali tanah ini dia itu juga berfungsi baik dan bersifat sangat baik untuk menghantarkan listrik dengan baik. Oke, seperti yang saya sudah katakan bahwa logam alkali tanah ini sangat memiliki bentuk yang sangat keras. Nah, bisa disimpulkan bahwa logam alkali tanah ini teman-teman dia itu berbentuk seperti batu-batuan. Oke, baik. Nah, logam alkali tanah, kenapa? Pasti teman-teman pernah memunculkan pertanyaan kenapa logam alkali tanah lebih keras dibandingkan logam alkali biasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan di mana logam alkali tanah ini teman-teman memiliki bentuk yang lebih keras karena jari-jari atom yang lebih kecil, sehingga logam alkali tanah ini lebih mudah membentuk kristal dengan susunan yang rapat, yang menyebabkan sifatnya itu lebih keras karena massa jenisnya yang tinggi. Nah, ini merupakan penyebab di mana logam alkali tanah itu lebih keras dibandingkan logam alkali biasa. Baik, selanjutnya teman-teman, mengapa logam alkali tanah tidak dapat diperoleh dengan cara elektrolisis garam? Nah, alkali tanah ini teman-teman dia itu merupakan reduktor yang lemah sehingga saat terjadi elektrolisis pada alkali tanah yang akan bereaksi adalah air. Oke.
Oke, selanjutnya, logam alkali tanah memiliki sifat kereaktifan. Nah, kereaktifan pada logam alkali tanah ini, teman-teman, disebabkan karena seluruh unsur logam alkali tanah memiliki satu saja elektron pada kulit terluar, sehingga semua unsur-unsur pada logam alkali tanah itu mudah melepaskan elektron. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan mengenai logam alkali tanah secara umum. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sifat fisis dari logam alkali tanah. Berdasarkan sifat fisisnya, logam alkali tanah memiliki titik lebur, titik didih, massa jenis, dan kekerasan materi yang lebih besar dibandingkan logam alkali seperiode. Hal ini dikarenakan unsur-unsur logam alkali tanah memiliki 2 elektron pada kulit terluar, sehingga ikatan logamnya lebih kuat. Berikut ini adalah sifat fisika unsur alkali tanah. Yang pertama, kekerasan logam alkali tanah berkurang dari atas ke bawah akibat kekuatan ikatan antar atom menurun karena jarak antar atom menjadi semakin panjang. Yang kedua, titik leleh dan titik didih logam alkali menurun dari atas ke bawah dalam sistem periodik unsur. Hal ini disebabkan oleh jari-jari atom yang bertambah panjang. Yang ketiga, energi ionisasi kedua dari relatif rendah, sehingga mudah membentuk kation plus 2. Dan yang keempat, keelektronegatifan rata-rata golongan ini juga rendah karena ukuran atom dan jarak yang relatif besar antara elektron terluar dengan inti. Oke, setelah membahas sifat fisis dari logam alkali tanah, kita akan membahas tentang sifat kimia logam alkali tanah. Logam alkali tanah cenderung kurang reaktif dibandingkan dengan logam alkali karena energi ionisasinya lebih besar daripada logam alkali tanah. Kereaktifan logam alkali tanah dalam satu golongan semakin ke bawah semakin besar. Berikut ini sifat kimia dari unsur logam alkali tanah. Yang pertama, alkali tanah merupakan reduktor yang kuat. Sifat reduksi unsur ini semakin ke kiri dalam suatu periode semakin kuat, dan semakin ke bawah dalam suatu golongan semakin kuat. Yang kedua, dapat bereaksi dengan hidrogen. Semua logam alkali tanah bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrida logam. Berikut adalah contoh dari reaksi. Ca tambah H2 menghasilkan CaH2. Yang ketiga, dapat bereaksi dengan oksigen. Logam alkali tanah bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan oksida logam. Dengan rumusnya, 2X tambah O2 menghasilkan 2XO dengan keterangan X sama dengan Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba. Contoh reaksi lain dari logam alkali tanah dengan oksigen, yaitu Sr ditambah O2 menghasilkan SrO2. Yang keempat, logam alkali tanah dapat bereaksi dengan nitrogen. Reaksi ini tidak dapat terjadi jika tidak dalam kondisi ekstrim. Sebagai contoh, suatu senyawa dapat dibuat melalui suhu yang sangat tinggi. Persamaan reaksinya adalah 3Mg tambah N2 menghasilkan Mg3N2. Yang kelima adalah reaksi dengan halogen. Ketika bereaksi dengan halogen, logam alkali tanah akan membentuk halida logam. Persamaan reaksi kimianya adalah Mg ditambah Cl2 menghasilkan MgCl2. Yang keenam, reaksi dengan air. Be tidak bereaksi dengan air, hanya Mg, Ca, Sr, dan Ba yang dapat bereaksi dengan air membentuk ion hidroksida atau basa. Contoh reaksinya adalah Ba tambah 2H2O menghasilkan BaOH 2 kali tambah H2. Yang ketujuh, jika logam alkali tanah juga memiliki nyala warna khas seperti logam alkali. Warna nyala logam alkali ini dapat digunakan untuk identifikasi awal adanya logam alkali tanah dalam suatu bahan. Warna-warnanya dapat dihasilkan oleh unsur-unsur golongan 2A. Oke, perkenalkan saya Benedictus Devlianto Cahyo Ambal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan kelimpahan logam alkali tanah. Apa itu kelimpahan logam? Kelimpahan logam di sini merujuk pada sejauh mana satu logam ditemukan atau berada dalam kerak bumi.
Ini dapat diukur dalam suatu konsentrasi logam tersebut dalam batuan, tanah, dan air. Kelimpahan logam dapat bervariasi di berbagai lokasi, dan pemahaman tentang kelimpahan ini penting dalam konteks penambangan dan industri karena dapat mengaruhi ketersediaan sumber daya mineral. Berikutnya, unsur-unsur golongan alkali tanah di alam yang dapat ditemukan dalam bentuk senyawa atau lebih spesifiknya dalam bentuk mineral tanah. Pertama, berilium atau Be. Berilium di sini tidak terlalu familiar. Mengapa? Karena sebagian kelimpahannya yang sedikit dan sebagian karena kesulitan untuk mengekstrasinya. Berilium ditemukan dalam jumlah yang kecil sebagai mineral silikat beril Be3Al2 Si6O18 dan penasit Be2SiO4. Kedua, magnesium atau Mg. Magnesium merupakan unsur ke-6 paling limpah di muka bumi dengan banyak 2,76%. Garam magnesium terdapat sekitar 0,13% di dalam air laut. Unsur ini dapat ditemukan dalam mineral dolomite MgCO3CaCO3, magnesit MgCO3, kemudian epsomit MgSO4 7H2O, dan kiserit MgSO4H2O. 3. Kalsium atau Ca. Kalsium di sini merupakan unsur ke-6 paling limpah di muka bumi dengan banyak 4,66% dan terdapat di seluruh bumi dalam unsur-unsur mineral yang umum. Terdapat juga tumpukan sedimen CaCO3 yang begitu besar pada pegunungan sebagai batu kapur serta juga pada batu karang di laut. Strontium atau Sr. Strontium di alam terdapat dalam bentuk mineral celestit dengan rumus kimia SrSO4 dan mineral strontianat dengan rumus kimia SrCO3. Kelimpahan unsur lain golongan alkali tanah, barium, dapat ditemukan di alam dalam bentuk mineral barit dengan rumus kimia BaSO4 dan dalam bentuk mineral literit dengan rumus kimia BaCO3. Kelima, barium atau B. Barium merupakan suatu kelimpahan dengan 0,0425% dalam kerak bumi dan juga terdapat 13 liter dalam air laut. Sumber komersial utama dari barium adalah barit, kemudian mineral barium sulfat dengan deposit terbanyak di dunia. Sumber komersial lain yang jauh kurang lebih penting daripada barit adalah biterit, mineral, dan karbonat. Radium atau Ra. Radium adalah unsur kimia yang termasuk dalam golongan aktinida. Unsur ini sangat langka dan tidak ditemukan dalam jumlah yang signifikan di kerak bumi. Kelimpahannya rendah karena radioaktif dan memiliki waktu paruh yang relatif pendek. Radium biasanya ditemukan bersama dengan uranium dalam mineral seperti uraninit. Kehadirannya yang terbatas membuatnya sulit diakses dan dieksplorasi secara lebih luas. Demikian ulasan mengenai sifat unsur logam alkali tanah, baik dari kegunaan dan kelimpahannya di alam. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.